Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami dalam mata kuliah Filsafat Komunikasi, yaitu mengulas buku Philosophy of Communication Ethics, Allerty and the Other dari Arnold Ronald dan Arneson Pat dengan subbab Otherness. Sebelumnya perkenalkan, saya Hoirunisa bersama rekan saya Novita Rahmadewi yang akan mempresentasikan tugas ini. Yang pertama kita akan membahas tentang ulasan buku dari buku Philosophy of Communication Ethics Otherness yang telah kita pelajari dan ingin kita bagikan kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Selanjutnya yaitu ada subbab yang akan dibahas. Subbab yang akan dibahas itu ada 4. Yang pertama, the pantheism controversy. Yang kedua, ada rhetoric of set themes. Yang ketiga, ada before the one and the other. Dan yang terakhir, ethics, kairos, and acrosis. Yang pertama, the pantheism controversy. Dalam buku Philosophy of Communication Ethics, Allerty and the Other, terdapat penjabaran mengenai etika komunikasi. Isi buku ini diawali dengan kontroversi pantheisme yang pada awalnya merupakan perdebatan tentang apakah penulis terkenal Gotthold Ephron Lessing adalah seorang Spinoza, melibatkan banyak tokoh terkenal pada waktu itu. Kontroversi yang diperdebatkan oleh Mrs. Mendelssohn sebagai sahabat Lessing yang berjuang menepis tuduhan terhadap Lessing selama sisa hidupnya dan Friedrich Heinrich Jacobi sebagai pemimpin tuduhan terhadap Lessing membuka banyak evaluasi terhadap praktik-praktik komunikasi pada masa itu. Kontroversi pantheisme telah menjadi contoh awal dalam etika komunikasi melalui perdebatan panjang antara Lessing, Jacobi, dan Mendelssohn. Dapat dikatakan bahwa debat pantheisme mulai menjadi kontroversi ketika perdebatan mengenai pencerahan berpusat pada pengakuan dugaan Lessing kepada Jacobi bahwa ia adalah seorang Spinoza, seorang panteis, dan dalam asosiasi umum saat itu seorang ateis. Selanjutnya, setelah kematian Lessing, Jacobi membuka kontroversi melalui pengakuannya atas doktrin Lessing mengenai Spinoza terhadap dirinya. Dalam perkembangannya, teori retorika sentimen akhirnya menjadi sangat terkenal setelah munculnya teori Adam Smith, yaitu Theory of Moral Sentiments. Retorika sentimen ini pada intinya mengajarkan bahwa dengan kebebasan berpendapat, ada banyak hal yang bisa diubah, seperti pada pemberontakan 45 yang brilian dan mencolok pada abad perempuan di Skotlandia oleh Jacobite mengenai kesetaraan gender di mana wanita tidak lagi dikotak-kotakan dan bisa mulai membuka diri pada dunia, bahkan tergabung dalam kumpulan filsuf. Dalam retorika ini juga dibahas mengenai perubahan pencerahan Skotlandia menjadi satu masalah di mana orang-orang mulai banyak menyalahartikan egois dan sentimen yang dibahas oleh para tokoh menjadi perisai untuk berkonflik dan sebuah perdebatan dan tidak mempedulikan moral. Oke, pada subbab selanjutnya pada buku ini itu membahas tentang philosophy of one dan philosophy of the other. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, kita akan memberitahu apa arti filsafat itu sendiri. Jadi filsafat sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Nah, filosofia ini merupakan gabungan kata dari philo dan sophia. Philo sendiri yang mempunyai arti yaitu berhasrat dan sophia mempunyai arti kebijaksanaan. Dengan kata lain, filsafat itu berarti berhasrat akan kebijaksanaan. Ya, mulai masuk ke materi yang akan saya sampaikan. Dengan kata sebelum Aristoteles menyatukan 3 unsur yaitu etika, komunikasi, dan politik, mereka sudah
lebih dulu mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, yaitu hubungan antara etika komunikasi dan politik. Namun, ahli teori dan ahli etika seringkali meninggalkan salah satu atau bahkan lebih dari ketiga trinitas kuno tersebut yang memang hubungannya sudah erat satu sama lain. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang filosofi of one atau filosofi yang satu menyebabkan krisis dan beralih ke filosofi yang lain atau yang biasa disebut dengan filosofi alteritas. Pada umumnya, teori dan etika komunikasi bergantung pada philosophy of one atau philosophy of the other. Philosophy of one atau yang bisa kita sebut dengan filsafat tunggal menurut Maslow 1969 berwujud sebagai pengakuan bahwa manusia itu memiliki ciri-ciri dan kesanggupan yang unik antara pribadi yang satu dan pribadi yang lainnya. Nah, meskipun filsafat tunggal yang menjadi satu-satunya dalam studi etika dan teori komunikasi, tetapi filsafat humanis bisa memperkuat bahwa pentingnya kesatuan umat manusia berdasarkan panggilan eksplisit mereka untuk mewujudkan sifat manusia yang substansif sebagai dasar teori dan etika. Filsafat tunggal dapat dipahami dengan baik ketika teori atau prinsipnya, sifat atau substansi bawaannya yang mengikat semua makhluk, sehingga setidaknya manusia menjadi esensi bersama, tujuan, atau asal. Namun dalam 5 dekade terakhir, filosofi of one telah banyak menerima kritik yang lumayan signifikan dari para ahli etika komunikasi dan teori. Selanjutnya saya akan membahas tentang philosophy of the other atau filosofi yang lain. Nah, filosofi yang lain ini juga dikenal dengan filosofi alteritas. Nah, salah satu filosofi dari alteritas yang paling berpengaruh dan paling dikenal itu adalah dari karyanya Levinas yang The Other Who Approaches Me and Me Called Out by the Other. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari filosofi alteritas atau filosofi yang lain. Dalam memahami dan menggambarkan hubungan etis diri dengan orang lain, ia melakukannya dengan tanpa kekerasan terhadap yang lain. Ia di sini yaitu Levinas. Caranya dengan pengalaman face-to-face atau bertemu dengan alteritas. Levinas berkata bahwa memahami wacana berarti mendengarkan panggilan atau suara dari yang lain. Yang lain pun diminta untuk merespon karena respon merupakan langkah pertama untuk mengambil tanggung jawab atas yang lain. Levinas juga menegaskan bahwa relasi kita dengan alteritas selalu melampaui pemahaman kita walaupun kita ingin selalu memahaminya. Jadi walaupun kita sudah berusaha untuk memahami relasi kita dengan alteritas, tapi relasi tersebut selalu melampaui dari apa yang bisa kita pahami tentang relasi tersebut, relasi kita dengan alteritas. Nah, prinsip dasar ini dijelaskan dalam terminologi yang sama dan yang lain. Yang sama di sini itu maksudnya menunjukkan bahwa sifat orang yang selalu ingin menguasai, baik itu menguasai orang lain dan menguasai dunia juga bisa, atau bisa kita sebut dengan bahwa orang ini tidak mau kalah gitu. Sedangkan yang lain atau alteritas merujuk pada manusia lain yang bukan diri kita. Jadi
filosofi yang lain ini atau otoritas itu kayak lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Menurut pandangan Levinas, manusia yang mempunyai sifat dalam diri yang sama atau yang satu gitu, yang ingin mementingkan dirinya sendiri saja, itu memiliki dua unsur dalam dirinya, yaitu keterpisahan dan interioritas. Keterpisahan sendiri menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya mempertahankan seluruh eksistensinya dengan kekuatan sendiri. Jadi orang yang mempunyai sifat tersebut itu selalu akan berusaha mempertahankan seluruh eksistensinya dengan apapun yang dapat ia lakukan dari dirinya sendiri. Sedangkan interioritas itu mengacu pada kehadiran diri sang aku yang memungkinkannya untuk mengalami dunia sebagai sebuah diri yang nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi maksudnya kalau interioritas itu lebih ke bahwa sang aku atau orang yang mempunyai sifat ingin menguasai itu lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Jadi interioritas itu memampukan kita untuk mengatakan saya atau aku berbeda dengan yang lain, sekaligus menegaskan bahwa diri tidak pernah bisa dilebur dalam suatu totalitas. Jadi interioritas itu memampukan kita untuk membedakan antara filosofi yang satu dengan filosofi yang lain, dan mereka itu tidak akan pernah bisa dilebur atau disatukan dalam suatu totalitas. Di dalam sebuah Philosophy of One and the Other juga buku ini menjelaskan tentang etika komunikasi bersama. Komunikasi bukanlah tambahan dari etika atau kebersamaan, melainkan kebersamaan itu sendiri sudah menjadi momen yang terjadi dalam komunikasi. Jadi maksudnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari kita kan berinteraksi dengan orang lain itu juga sudah merupakan komunikasi. Jadi komunikasi itu memang sudah menjadi bagian dari kebersamaan, bukan tambahan dari kebersamaan tersebut. Nah, komunikasi ontologi menjadikan kebersamaan itu juga bukan komunikasi berdasarkan kata-kata, simbol, tanda, gerak tubuh, atau semua teori yang berada dalam komunikasi, tetapi kebersamaan yang dimaksud itu keberadaan tunggal sebagai keberadaan bersama. Jadi kayak kita itu sebagai keberadaan tunggal dan kebersamaan itu merupakan keberadaan bersama. Nah, dalam melakukan tindakan komunikasi, pepatah pemilihan apa yang dikatakan itu adalah pemilihan cara respon terhadap komunitas makhluk tunggal berbeda dengan ketika kita berpidato tentang masalah-masalah publik besar dan politik internasional. Kita melibatkan seluruh komunitas, semua makhluk dalam waktu dan luar yang berbeda. Bahkan bisa jadi kita tidak pernah kenal atau menemuinya. Jadi tindakan komunikasi itu dilakukan dengan pemilihan apa yang ingin kita katakan dan pemilihan cara respon terhadap orang lain saat kita berkomunikasi. Nah, tindakan komunikasi itu berbeda dengan ketika kita sedang berpidato di hadapan orang banyak tentang misalnya masalah-masalah publik yang pasti kan itu melibatkan seluruh komunitas yang ada dalam waktu yang berbeda. Nah, atau bahkan dalam pidato, saat kita berpidato tersebut kita juga tidak
mengenali siapa lawan bicara kita, atau kita belum pernah bertemu dengan audiens pada saat kita berpidato gitu. Nah, setiap tanggapan yang kita berikan adalah tanggung jawab dan jiwa khas suatu bangsa. Etika adalah pilihan untuk merespon pembuatan dunia secara khusus. Penggambaran Nancy tentang etika politik memberi kita satu narasi tentang bagaimana kita bisa hidup bersama dan membuat pilihan yang perlu dan yang tidak perlu. Di bawah filosofi of one, politik dipandu oleh teologis. Teologi politik membuat semua makhluk tunggal dan semua kehidupan menjadi budak perluasan dan pengulangan filosofi tunggal. Nah, komunisme dan nazisme itu merupakan contoh dari operasi teologi politik. Berlawanan dengan filosofi yang lain, etika politik komunitas mengikat keberadaan tunggal, dan keberadaan tunggal tersebut akan berada dalam kebersamaan setiap saat. Nah, etika politik mengambil ikatan di setiap momen, bukan untuk mengikat kita bersama dengan sebuah simpul. Tuh. Selanjutnya, subbab yang akan dibahas adalah tentang etika, kairo, dan akroasis. Nah, etika sendiri itu kan juga pasti kita semua sudah memahaminya terlebih dahulu ya. Nah, menurut buku ini, etika seperti yang diinstruksikan oleh etika dialogis, etika bukanlah berasal dari dunia luar yang dapat bisa kita pilih untuk berpartisipasi atau tidak, melainkan etika sudah tertanam dan hadir dalam hubungan kita dengan orang lain. Jadi saat kita berhubungan dengan orang lain, etika sendiri itu udah tertanam dan hadir dalam diri kita. Jadi kita nggak bisa milih bahwa kita itu mau menggunakan etika atau tidak, karena dengan kita berhubungan dengan orang lain itu saja sudah menggunakan etika. Nah, ya, ini yang alasan mengapa kode etik, kredo, aturan, dan pedoman tidak cukup untuk memperbaiki etika, kecuali rasa itu muncul dalam diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kode etik dan pedoman atau aturan yang mempelajari tentang etika itu sebenarnya nggak terlalu efektif untuk mengubah etika yang memang harus kita ubah dalam diri kita sendiri gitu. Tetapi sebagai orang yang mempelajari tentang komunikasi, etika itu nggak berada di luar diri, melainkan etika dan diri tertanam kuat dalam hubungan dialogis kita dengan orang lain. Di dalam subbab tentang etika ini juga kita membahas sedikit tentang waktu. Nah, apa sih yang kalian pikirin waktu apa yang kalian pikirkan saat mendengar tentang waktu? Pasti kalian kan akan berpikir, oh itu bagian dari Nah, selanjutnya subbab yang akan dibahas yaitu adalah tentang etika, kairo, dan akroasis. Nah, pasti kalian udah nggak asing lagi dengan yang namanya etika ya kan, karena emang itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, menurut buku ini, seperti yang diinstruksikan oleh etika dialogis, etika itu bukanlah berasal dari dunia luar yang dapat bisa kita pilih untuk berpartisipasi atau tidak, melainkan etika sudah tertanam dan hadir dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, ini alasan kenapa kode etik, kredo, aturan, dan pedoman tidak cukup untuk memperbaiki etika, kecuali rasa itu muncul dalam diri sendiri. Jadi, maksudnya tuh saat kita berhubungan dengan orang lain, etika itu sudah
otomatis tertanam dan hadir dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kita tuh nggak bisa milih kalau kita mau menggunakan etika atau tidak dalam berhubungan dengan orang lain gitu. Nah, ini kenapa makanya kode etik dan aturan etika atau pedoman etika yang mempelajari tentang bagaimana sih etika yang baik itu mungkin memang sedikit membantu, namun masih kurang efektif karena etika itu kan dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya ingin mengubahnya ya harus diri kita sendiri yang harus mengubahnya gitu. Tapi karena kita adalah orang yang mempelajari tentang komunikasi, etika itu tidak berada di luar diri, melainkan etika dan diri tertanam kuat dalam hubungan dialogis kita dengan orang lain. Nah, pada subbab ini kita juga akan membahas sedikit tentang waktu. Nah, kita biasanya berpikir tentang waktu itu secara spasial seperti perumpamaan sungai yang terus mengalir tidak jelas dari masa lalu ke masa kini gitu. Ya udah ngalir aja waktu itu namanya. Nah, atau seperti geometri 4 dimensi ruang waktu milik Einstein di mana waktu terkait erat dengan ruang. Nah, konsepsi spasial tentang waktu juga tertanam kuat dalam pemikiran kita tentang dialog. Nah, dialog tampaknya emang kayak mudah ya gitu, dimana satu orang yang berbicara pada satu waktu setiap ucapan diikuti oleh ucapan yang berespon dan seterusnya. Jadi kayak kita ngobrol sama teman kita dan dia merespon, lalu kita merespon lagi, itu sudah merupakan salah satu bagian dari dialog gitu. Tapi kadang dialog itu jarang tersusun dengan rapi gitu. Seperti halnya kayak misalnya teman lagi ngomong terus tiba-tiba kita nyerobot, atau saat kita sedang ngomong teman kita ingin ngomong juga, jadi kayak saling tumpang tindih pada saat yang sama. Terus juga dialog juga kadang malah mencela satu sama lain, terus memikirkan hal lain saat orang lain bicara, dan masih banyak lagi gitu. Namun selama pencerahan kan menyatakan tentang waktu yang lebih kompleks gitu. Bagikan waktu dan ruang bukan sekedar konsep yang menggambarkan objek gitu. Sebaliknya menurutkan konsep ruang dan waktu adalah sebuah prioritas kondisi formal dari semua fenomena yang tidak dapat diturunkan dari pengalaman eksternal gitu. Misalnya waktu tidak dapat dianggap berlalu atau dihitung sebagai ukuran jika bukan karena konsepsi waktu yang sudah ada dalam kesadaran. Demikian pula ruang harus ada sebelum objek bersama yang ada di dalamnya. Kant berpendapat waktu dan ruang adalah konsep murni yang saling bergantung. Nah, sebagai etika, panggilan kairos berarti sebuah momen yang tepat gitu. Jadi kairos sendiri itu adalah artinya momen yang tepat. Nah, kairo tampaknya menumbuhkan rasa oportunisme yang akan melanggar etika perubahan yang menuntut kita melepaskan hak dan klaim prerogatif kita. Isocrates mengklaim bahwa Kairo sulit untuk dipelajari karena berasal dari bagian dari apa yang tepat atau Kairo, kesesuaian gaya dan orisinalitas. Penekanan pada waktu yang tepat menyebabkan beberapa sarjana menyimpulkan bahwa Kairo adalah semacam etika situasional gitu. Jadi etika saat yang saat itu terjadi, pragmatis atau relativitas. Nah, menjelang abad pertengahan ke-20, sarjana retorika Amerika
datang untuk mengembangkan konsepsi tentang Kairo tersebut. Nah, sarjana retorika Amerika mengembangkan konsepsi Kairo sebagai sebuah konsep yang jauh lebih kaya dan kompleks daripada mengatakan hal yang benar pada waktu yang tepat. Bitzer juga mengidentifikasi Kairo sebagai respon yang pas dari retorika, pembicaraan yang tepat waktu, tepat, pantas, dan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Nah, untuk sebagian besar diskusi retoris kontemporer tentang kairos dan etika itu cenderung menghindari model komunikasi relasional dan dialogis demi penekanan tingkat individu, di mana kairos sendiri itu menyangkut yang orang yang sedang mengerjakan pidato dan berbicara gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada akroasi. Nah, tidak seperti Kairo, akroasi ini mendapatkan perhatian yang jauh lebih sedikit dari ahli retorika klasik maupun modern. Selain latihan dalam bentuk yang sudah dikenal dengan banyak orang, ada tambahan 5 latihan yang meliputi membaca, mendengarkan, atau akrosis, dan parafrase. Meskipun sedikit yang menulis tentang akrosis, ada bukti bahwa perhatian pada dimensi sonik dan musik dari pidato ditekankan pada saat yang sama oleh profesor seperti Dionysios dan Halikarnassos, seorang pengikut Isochatres yang menginstruksikan siswa tentang makalah melodi, ritme, dan keselarasan serta penempatan kata dan klausa sehingga aliran bunyi menghasilkan kesan pendengaran yang mencolok. Selanjutnya kita akan menerangkan tentang kasus yang akan dibahas oleh kita gitu. Menurut kami, kasus yang relevan dengan pembahasan filosofi etika komunikasi mengenai keberadaan atau awareness adalah kontroversi mematikan mic yang dilakukan Puan Maharani saat rapat purna Omnibus Law atau pengesahan UU Cipta Kerja pada Oktober 2020 lalu. Dalam kasus ini, Puan Maharani selaku Ketua DPR RI yang memimpin rapat purna Oktober 2020 lalu mematikan mic dari fraksi partai lain yang menolak pengesahan Omnibus Law. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh Puan Maharani telah menjadi pelanggaran etika dalam komunikasi interpersonal karena mengurangi kebebasan berpendapat anggota dalam rapat tersebut. Selanjutnya ada kaitan pokok bahasan khusus dengan kasus yang diangkat. Yang pertama, kaitan pokok pada kasus Puan Maharani dengan kontroversi panteisme. Keterkaitan mendasar antara kontroversi panteisme dan aksi mematikan mic yang dilakukan oleh Puan selaku Ketua DPR RI adalah perbedaan pendapat yang dimiliki Puan dengan anggotanya yang berbeda fraksi atau partai. Anggota yang dimaksud adalah anggota yang mic-nya dimatikan oleh Bu Puan. Sama halnya seperti pada kasus perdebatan Mendelssohn dan Jacobi yang memiliki perbedaan dalam pendapat mereka mengenai kepercayaan yang dianut Lessing. Kontroversi panteisme telah memberikan contoh nyata bahwa setiap orang bisa menyampaikan pendapatnya secara bebas tanpa perlu takut dihakimi orang lain. Kasus Puan selaku Ketua DPRI ini telah menjadi contoh pelanggaran etika dalam berkomunikasi melalui aksinya mematikan mic ketika rapat purna Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 lalu, di mana seharusnya komunikasi adalah tentang asumsi yang dimiliki masing-masing individu dan dapat dikemukakan secara bebas karena sudah sejak
zaman dahulu, menyampaikan pendapat atau pandangan adalah sebuah kebebasan melalui cara-cara atau teknik-teknik tertentu. Berikutnya adalah keterkaitan kasus pada retorika sentimen. Retorika sentimen pada dasarnya membahas mengenai pandangan atau emosi yang berlebihan dalam konotasi negatif. Kaitannya dengan aksi mematikan mic oleh Puan Maharani ketika rapat purna DPR RI adalah sentimen yang dimiliki oleh Puan telah berubah menjadi aksi pembatasan kebebasan pendapat. Dalam kaitan antara retorika sentimen dengan kasus ini, membuktikan bahwa retorika sentimen benar-benar dapat menghasilkan cara berpikir atau pemikiran yang kritis pada diri seseorang. Retorika sentimen bahkan juga bisa memunculkan pengaruh aktivitas terhadap individu yang mengalaminya. Sama halnya dengan yang terjadi pada masa pencerahan di Skotlandia, di mana ketika itu masyarakat Skotlandia sentimen terhadap kebebasan negaranya di bawah London, atau bahkan dengan para wanita Skotlandia yang sentimen terhadap patriarki gender yang sangat memberikan dampak pada kemajuan zaman dalam kesetaraan gender saat ini. Kaitan dengan filosofi yang satu dan yang lain dengan kasus yang diangkat, yaitu adalah dari yang sudah saya pahami tentang filosofi yang satu, kaitannya dengan kasus Puan Maharani, yaitu mematikan mikrofon, padahal dia itu adalah pemimpin sidang dan ketua DPR RI pada saat itu, adalah tindakan yang dilakukan oleh Puan itu sangat mencerminkan filosofi yang satu, yaitu menunjukkan sifat yang selalu ingin menguasai. Nah, menguasai itu dalam arti menguasai sidang tersebut gitu. Jadi dia enggan untuk mendengarkan pendapat atau argumen dari politikus partai lain yang menurut dia itu kurang bisa diterima olehnya gitu, karena berbeda pendapat dengan apa yang ingin Puan Maharani capai gitu. Dimana tindakan Puan tersebut lebih mementingkan tindakan yang menguntungkan diri sendiri daripada kepentingan organisasi lain atau orang banyak. Nah, berbeda dengan filosofi yang satu, filosofi yang lain justru memiliki arti bahwa kita belajar dalam memahami dan menggambarkan hubungan etis diri dengan orang lain dan melakukan dengan tanpa kekerasan terhadap yang lain. Jadi filosofi yang lain ini sangat bertolak belakang dengan filosofi yang satu, yaitu filosofi yang lain justru lebih mengedepankan kepentingan orang lain gitu daripada kepentingannya diri sendiri. Nah, tetapi Puan Maharani tidak menerapkan filosofi tersebut, karena Puan Maharani menerapkan filosofi yang satu di mana filosofi tersebut bertentangan dengan filosofi yang lain. Ia tidak peduli dengan argumen atau pendapat yang disampaikan oleh politikus lainnya. Selanjutnya, kaitan etika, kairos, dan akroasis dengan kasus yang kami bahas, yaitu Puan Maharani selaku pemimpin rapat sekaligus ketua DPR menjadi sorotan utama dalam pengesahan UU Cipta Kerja, karena sikap Puan Maharani yang tiba-tiba mematikan mic seorang politikus partai lain atau Demokrat yang menyampaikan pendapat soal penolakannya atas UU Cipta Kerja. Dari yang bisa kita amati bahwa tindakan tersebut berhubungan dengan etika,
Yang dilakukan oleh Ibu Puan Maharani itu berhubungan dengan etika politik komunitas di mana mengikat keberadaan tunggal dan keberadaan tunggal tersebut akan dalam kebersamaan bersama setiap saat. Nah, di dalam etika politik komunitas itu kan dia mengikat keberadaan tunggal dan bersama dalam keberadaan bersama, tapi itu juga nggak dilakukan oleh Ibu Puan Maharani itu karena dia lebih memilih keberadaan tunggal daripada keberadaan bersama. Padahal apa yang dilakukan oleh politikus Demokrat itu sudah sesuai dengan etika Kairos, yaitu sesuai dengan waktu yang tepat dan pada tempat yang tepat gitu. Ya, itu pada saat sidang pengesahan UU Cipta Kerja gitu, bukan pada saat yang lain gitu. Tapi tindakan tersebut tidak diterima juga oleh Ibu Puan Maharani. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Puan juga tidak mencerminkan dari sudut pandang akroasis, yaitu mendengarkan lawan bicara yang sedang menyampaikan argumen, bukan hanya menurut sudut pandang akroasis saja. Menurut etika komunikasi, yaitu salah satu teknik komunikasi yang baik adalah mendengarkan lawan bicara. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Ibu Puan Maharani pada saat sidang pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada saat itu. Selanjutnya ada perspektif tulisan. Kajian ini kami tulis berdasarkan sudut pandang pribadi kami sebagai mahasiswa yang masih awam mengenai filsafat komunikasi. Menurut pendapat kami, keempat topik yang kami bahas dalam buku Philosophy of Communication Ethics merupakan topik yang cukup sulit untuk dimaknai, terlebih lagi bahasa yang digunakan dalam buku tersebut berbeda dengan bahasa sehari-hari kami. Gitu. Berikutnya yang dapat kami simpulkan, juga saran yang dapat kami berikan. Yang pertama, dalam kontroversi panteisme dapat disimpulkan sebagai contoh etika komunikasi pertama, yaitu etika contoh komunikasi pertama dalam bab ini, yaitu menghargai perbedaan pendapat walaupun di dalamnya terkandung unsur argumen atau pendapat yang serius. Yang kedua, pada retorika sentimen. Dalam pembahasan mengenai retorika sentimen, dapat disimpulkan bahwa komunikasi sangat dipengaruhi oleh emosi yang dimiliki individu, sebab emosi memengaruhi cara berpikir, dan cara berpikir akan memengaruhi aksi individu dalam keseharian termasuk berkomunikasi. Kaitan antara retorika sentimen dengan contoh kasus kami adalah aksi Puan yang mencerminkan retorika sentimen hingga menimbulkan aksi berlebih. Jadi kesimpulan tentang kasus tersebut dengan filosofi yang satu dan yang lain itu bahwa subbab tersebut membahas perbandingan antara filosofi yang satu dengan filosofi yang lain, di mana filosofi yang satu lebih mengedepankan kepentingan diri sendiri tanpa mementingkan yang lain. Sebaliknya, filosofi yang lain lebih mengedepankan untuk memahami dan menggambarkan hubungan etis dengan orang lain. Hubungan antara kasus yang dibahas adalah sikap Puan Maharani yang tersebut yang menggambarkan filosofi yang satu. Selanjutnya, kesimpulan etika Kairos dan akroasis dengan kasus yang dibahas adalah etika Kairos dan akroasis itu saling berhubungan satu sama lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa etika dalam berkomunikasi harus sesuai dengan waktu yang tepat dan mendengarkan pendapat orang lain. Maka jika dihubungkan dengan kasus yang sudah dibahas, Puan Maharani tidak menerapkan etika tersebut. Saran yang dapat kami berikan, yang pertama, untuk kontroversi
Untuk kontroversi panteisme, saran yang bisa kami berikan dari sudut pandang mahasiswa terkait kaitan kontroversi ini dengan contoh kasus kami adalah untuk menerapkan etika saling menghargai pendapat orang lain, walaupun kita masih merasa bahwa pendapat kita adalah benar. Yang kedua, terkait retorika sentimen, saran yang bisa kami berikan dari sudut pandang mahasiswa terkait retorika sentimen dan contoh kasus kami adalah dengan belajar memahami bahwa setiap orang memiliki pandangan masing-masing dan tidak perlu memunculkan emosi berlebihan sebagai reaksi yang berlebihan pula. Selanjutnya ada saran dengan filosofi yang satu dan yang lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Saran yang bisa kami berikan tentang kaitan filosofi yang satu dan yang lain dengan kasus yang kami bahas adalah seharusnya Puan Maharani selaku pemimpin sidang pada saat itu dan selaku ketua DPR bisa lebih mementingkan orang lain daripada mementingkan diri sendiri. Nah, saran etika kairos dan akrosis. Saran yang bisa kami berikan tentang kaitan etika kairos dan akrosis dengan kasus yang kami bahas adalah belajarlah untuk lebih menghargai orang lain dan mendengarkan argumen yang diberikan oleh orang lain. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.